Saatnya untuk bela diskotik. Dengan Yusuf, Yusuf Martabak. Geran apa maning dibuka bareng-bareng, ayo. Ketemu maning ke. Para pemirsa KBN Nusantara di seluruh Nusantara dan jagat maya. Anak apa maning ke? Ini jadi ikut-ikutan pengen nanggapi tentang dukungan Yusuf Martak yang mengatasnamakan apa itu namanya pengawal GNPF, Gerakan Pengawal Fatwa Ulama. Ini saya sebenarnya nggak mau nanggapi, cuman ya buat lucu-lucu lah. Jadi yang selama ini apa namanya bela Islam, terus bela Nabi, terus bela ulama, terus semuanya harus bersyariah, amar ma'ruf nahi mungkar lah. Mungkin ini saatnya untuk bela diskotik. ruak. Berarti mungkin sudah jenuh ya, sudah bela Tuhan, bela agama, bela Islam, bela ulama, bela kiai, bela syariah dan lain-lain. Sekarang saatnya untuk bela diskotik. Coba bayangkan saja, yang selama ini kencang sekali, pokoknya amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika ada kemaksiatan yang terlihat maka akan dihancurkan. Coba kita yang selama inilah pokoknya jagoan sweeping itu siapa? Ke diskotik, ke bar, ke apa namanya tempat-tempat mungkin yang maksiat. Nah ternyata ujung-ujungnya malah ada. Nah ini yang perlu kita pertanyakan, ada apa ini? Ketika kemarin mungkin karena sekarang sudah digagalkan ya, tapi kan kemarin ketika Gubernur DKI Anies Baswedan memberikan penghargaan kepada diskotik, apa itu kalsium apa-apa, kemudian dibully sama netizen, kemudian kok ada apa namanya itu dukungan kepada dukungan dari Yusuf Martak bahwa kita mendukung apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI. Itu sesuatu yang wajar-wajar saja. Ini kan lucu lah. Lucunya apa? Yang selama ini digembar-gemborkan apa anti maksiat, bela ulama, bela Islam dan lain-lain. Nah, ketika ada persoalan mendukung, ini kan persoalan kalau kita ngomong maksiat, ini kan mendukung kemaksiatan. Ya makanya udahlah, jangan sok bersih, jangan sok suci itu loh. Ada persoalan dunia ini yang memang nyata-nyata ada itu loh. Kemudian kalau nah ini orang jangan, ini saya cuma mewakili dari apa namanya pertanyaan orang-orang itu. Loh, selama ini melakukan sweeping terhadap apa namanya itu diskotik, bar, miras dan lain-lain lah, ujung-ujungnya suruh setor. Suruh setor. Ini orang akan berpikir kotor seperti itu. Nah, bagi saya apa namanya bukan hanya lucu, ini sangat naif. Jadi orang akhirnya tahu semua itu loh. Nah, siapa lo sebenarnya? Jualan Tuhan, jualan agama, jualan Islam, ujung-ujungnya gue arep golek duit. Ya repot urus-urusan. Ketika ini terbongkar dan disaksikan oleh seluruh khalayak,
Semua orang menyaksikan itu, akhirnya orang tepuk tangan dan tertawa. Oh, kayak gue ya ujung-ujungnya ya. Ruak. Gini, saya akhirnya kemudian nggak terima kalau selalu saja bawa-bawa agama, bawa Islam, apa semuanya sok syariah ini. Nah sekarang kan muncul harus bersyariah ini. Apa namanya, bank harus bersyariah, rumah bersyariah, kampung bersyariah, wisata bersyariah ini. Nah semuanya sebuah bersyariah semua, tapi kemudian ini hanya kulitnya saja yang saya nggak sepakat, kulitnya saja. Dohirnya kayak suci-sucia, tapi kemudian di belakang seperti itu. Akhirnya kan orang mentertawakan itu. Siapa itu namanya? Saya lupa tadi. Yusuf siapa? Yusuf Martabak apa Yusuf Martak gue? Pokoknya gue lah. Sedangnya Yusuf Martabak. Diskotik bersyariah. Diskotik bersyariah. Ini syarat rukunnya seperti apa ini? Saya pengen tahu ini. Tolong jelaskan, Yusuf Martak ini. Tolong jelaskan ini diskotik bersyariah kayak apa ini? Biar orang semua tahu dan ingin penasaran loh. Yang apa ya ujung-ujungnya? Misalkan syarat diskotik bersyariah, yang masuk ke situ harus apa namanya? Bercadar atau berjubah atau harus berjenggot atau harus bagaimana itu loh. Terus minumannya itu di situ apa, misalkan minuman madu kuat apa. Nah ini akhirnya kan orang bingung itu loh, diskotik bersyariah gitu loh. Ini kan ya meskipun itu bukan wacana dari Yusuf Martak, tapi kan orang bertanya-tanya lah, ini jangan-jangan Yusuf Martak mau apa namanya bikin diskotik bersyariah kalau seperti ini urusannya ini. Wah repot kan nanti label syariahnya ini jadi kacau ini. Makanya ya itulah, udahlah, jangan apa-apa syariah, kayak yang Islam-Islamannya sendiri itu loh. Saya jadi batuk kalau ngomong seperti itu. Nah kalau semuanya dibahasakan bersyariah, nah, akhirnya kecempet dewek loh, kecentok dewek loh. Akhirnya nabrak dinding sendiri. Bersyariah. Lah kok lama-lama ada bagaimana cara mandi bersyariah? Wah, ruwet lah, akhirnya ruwet urus-urusannya lah. Apa namanya, PSK bersyariah. Wah, kenapa asal bersyariah kemudian jadi halal? Ya orang kayak gue bro, orang kayak gue. Di Indonesia ini, jadi jangan dianggap orang bodoh semua. Jadi jangan kau anggap pinter sendiri. Kalau dulu mungkin jual agama orang akan tertipu. Jadi gini, kita kasih tahu ya, kamu boleh jualan agama untuk kepentingan yang tidak benar, itu laku keras ketika itu dijual kepada masyarakat yang bodoh. Tapi kalau di Indonesia itu masyarakatnya nggak bodoh-bodoh. Indonesia masyarakatnya cerdas-cerdas. Jadi kalau jualan agama di Indonesia untuk kepentingan yang tidak benar, untuk kepentingan yang mungkar, pasti akan ditolak dengan sendirinya. Tidak akan pernah laku itu. Udahlah, jangan sok-sokan syariah. Fair aja, pokoknya hidup di Indonesia, negara kesepakatan adalah negara Pancasila, yang berdasarkan Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. Nggak usah ada NKRI bersyariah, Indonesia bersyariah, Nusantara bersyariah, undang-undang bersyariah, dan lain-lain lah. Emang yang tahu Islam sendiri kamu. Udahlah pokoknya
jangan sok-sokan apa-apa syariah, apa-apa syariah. Guys, dulur kabeh, saudaraku semua, sebangsa dan setanah air. Makanya monggo kita selalu selektif biar tidak tertipu oleh gerakan-gerakan mereka yang mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan syariah, tapi untuk ujung-ujungnya kepentingannya malah mencari duit. Nanti diprovokasi untuk kumpul-kumpul berjamaah, reuni berjilid-jilid. Kepentingannya apa? Untuk mencari donatur, sponsor untuk membiayai kegiatan mereka yang ujung-ujungnya bikin rusuh, bikin resah masyarakat, bikin gaduh. Sementara kita masyarakat kan punya tugas sendiri untuk ngurusi keluarga sendiri, untuk mencari nafkah, ngurusi anak bojo. Orang kan ngurusi wong sing tidak jelas arah dan tujuannya, kepentingan mereka. Sudah ketahuan borok mereka itu untuk kepentingan apa mereka jualan agama. Allah, apa yang kalau ujung-ujungnya itu duit itu. Nanti kalau nggak ngasih setoran sweeping atas nama agama, sweeping atas nama syariah, sweeping atas nama kemaksiatan dan embel gedes sama itu. Wis ya, sedulur. Pokoknya aja tertipu karo kelompok mereka. Aja gelem melu-melu, jangan mau ikut-ikut. Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah cerdas, dewasa, dan tidak mau ditipu lagi. Khusus kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kemendagri Pak Tito Karnavian, ya, ini secepatnya tegas, bubarkan ormas yang berlandaskan bukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45. Pokoknya yang tidak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 45, coret, hanguskan, tenggelamkan. Itu saja. Sekian, mari senyum biar dunia cerah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.